Oke, diingat-ingat ya. Habis ini ada mau ditanyakan untuk kegiatan belajar 1 sebelum kita berlanjut ke kegiatan belajar 2. Oh ya, tugas 2 jangan lupa Word file sama PPT ya, nanti soalnya saya berikan. Yang dipresentasikan mulai dari tugas 1 kemarin, jadi dari awal sampai nanti ini tugas 2-nya. Iya. Belajar bahasa Inggris. Waalaikumsalam. Tadi kan sudah masuk, Mbak. Cuma nggak dengar. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelum kita berlanjut. Iya, kadang suka gitu kok. Masuk tapi nggak dengar suaranya. Terus keluar, masuk lagi baru. Tugasnya nanti saya upload, belum saya upload. Lanjutin yang kemarin, tugas 1 kemarin kan. Apa namanya? Tugas 1 kan kemarin yang bikin perusahaan itu loh, kan ada beberapa poin yang harus dijelaskan toh. Nah, nanti ini ada poin lanjutannya untuk tugas kedua. Nah, terus nanti waktu TTM dipresentasikan. Enggak susah kok, gampang. Emang susah tak tugas 1 kemarin? Enggak toh. Tugasnya kelompokan Mbak Rita. Mbak Rita sekelompok sama siapa? Mbak Rita berarti sering pulang di Indo ya? Kayaknya semester lalu juga habis pulang dari Indo. Ayo, nggak ikut ngerjain ya berarti tugasnya. Pak Hana itu Mbak siapa? Kusmiati bukan? Iya, satu kelompok 3 orang. Berarti nanti tugas 2 biar Mbak Rita yang ngerjain. Gantian. Jangan nunut nama tok lo ya. Kasihan yang ngerjain. Di presentasi semua ya. Satu kelompok 3 orang. Jadi tiap orang harus presentasi. Ada bisa toh TTM 2? Ya nggak apa-apa ya. Nanti yang nggak hadir, anu aja. Bikin video. Biasanya saya gitu. Kalau yang nggak bisa hadir, bikin video. Ini nanti saya upload soalnya. Nggak susah kok. Nggak susah kan yang pertama kemarin. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk kegiatan belajar 1? Kalau nggak ada, saya lanjutkan kegiatan belajar 2. Ini persepsi pelanggan terhadap jasa. Nah, ini. Jadi di sini bisa dilihat nggak gambarnya itu di PPT? Kalau nggak kelihatan, bisa dibuka halaman 3.2. 3.2 itu gambarnya, ya Allah. 3.14. Maaf. Salah baca. Jadi di situ itu kan ada customer satisfaction. Customer satisfaction itu kepuasan pelanggan. Iya Mbak, enggak apa-apa.
customer satisfaction itu kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan itu kira-kira apa faktor yang mempengaruhi? Di sini bisa dilihat di PPT ini kan yang dikenal kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan itu dipengaruhi oleh kualitas jasa yang diberikan atau service quality, terus product quality, kualitas dari produk yang ditawarkan, sama dari harga. Nah, selain itu ada juga, Selain itu ada situational factor, ya kayak tadi faktor-faktor lain yang mempengaruhi proses penyampaian jasa, sama ada personal factor. Jadi personal factornya bisa kayak misalnya tadi kira-kira orangnya pemilih atau enggak. Kalau pemilih kan berarti biasanya standarnya lebih tinggi. Nah, itu mempengaruhi juga akan kepuasan yang dia rasakan. Nah, kepuasan pelanggan ini akan mempengaruhi customer loyalty. Kira-kira customer loyalty itu apa? Jadi tahu nggak customer loyalty itu apa? Halo? Halo? Yang tahu customer loyalty itu apa? Pelanggan yang setia. Jadi kira-kira kepuasan pelanggan itu akan mempengaruhi kesetiaan pelanggan nggak? Mbak-mbak sama mas-mas kalau misalnya puas sama restoran tertentu, kira-kira mau jadi pelanggan setia nggak? Iya, mempengaruhi ya. Jadi semakin konsumen itu puas terhadap suatu jasa, dia biasanya akan cenderung setia terhadap penyedia jasa tersebut. Oke. Nah, jadi di sini yang mempengaruhi kepuasan pelanggan itu kualitas jasa, kualitas dari produk jasa, sama harga. Terus ada juga dari situational factor, ada faktor-faktor lain sama faktor individu. Nah, service quality ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Itu ada terdiri dari 5 komponen, yaitu reliability, responsiveness, assurance, empathy, sama tangibles. Nanti kita bahas lebih lanjut di pokok bahasan berikutnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi kepuasan pelanggan itu akan mempengaruhi kesetiaan pelanggan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Lanjut. Oke. Ini kan kepuasan konsumen itu kan pemenuhan kebutuhan konsumen. Tadi sudah saya jelaskan toh. Nah, di sini ada beberapa kesenjangan yang dapat menyebabkan penyampaian pelayanan tidak berhasil. Ini diungkapkan oleh Parasuraman, Zeithaml, sama Berry. Jadi kalau kita bahas tentang jasa, ini tokoh-tokoh nama Parasuraman, Zeithaml, sama Berry ini pasti ada. Ini mereka tokoh-tokoh yang mencetuskan beberapa konsep di jasa. Jadi kayak ini, menurut mereka itu ada beberapa kesenjangan yang bikin pelayanan itu nggak bisa sampai, maksudnya yang diberikan tuh nggak berhasil ke konsumen. Jadi ada 5 ya kesenjangannya. Yang pertama itu kesenjangan antara harapan konsumen dan pandangan manajemen. Jadi di sini misalnya